Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maurufratul Hasania dari kelas KA 2023 dengan NIM akhir 089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan manajemen keselamatan kerja laboratorium biokimia. Untuk latar belakangnya, laboratorium biokimia merupakan lingkungan kerja yang memiliki potensi risiko kecelakaan akibat penggunaan bahan kimia, peralatan laboratorium, serta prosedur praktikum. Meningkatnya aktivitas praktikum dan intensitas penggunaan laboratorium seiring bertambahnya jumlah mahasiswa dapat meningkatkan potensi kecelakaan kerja itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem keselamatan kerja atau K3 yang terstruktur untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta menciptakan lingkungan laboratorium yang aman dan kondusif. Untuk rumusan masalah yang kita bahas, yang pertama yakni bagaimana kebutuhan dan risiko keselamatan kerja seiring meningkatnya jumlah pengguna dan aktivitas praktikum di laboratorium biokimia. Yang kedua adalah apa saja potensi bahaya dan tingkat risiko dalam aktivitas laboratorium biokimia. Yang ketiga adalah bagaimana perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan kerja termasuk Job Safety Analysis atau JSA di laboratorium biokimia. Dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur pembuatan larutan kimia dan pengelolaan limbah B3 yang aman sesuai standar keselamatan kerja. Untuk tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan, potensi bahaya, dan risiko dalam aktivitas laboratorium biokimia, menyusun perencanaan manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi, menerapkan job safety analysis sebagai upaya pengendalian risiko, dan yang terakhir adalah menyusun prosedur pembuatan larutan kimia dan pengelolaan limbah B3 yang aman sesuai prinsip keselamatan kerja. Untuk yang pertama adalah analisis kebutuhan laboratorium. Untuk aktivitas dalam laboratorium biokimia itu ada penelitian, selain ada penelitian ada praktikum biokimia. Nah, praktikum biokimia ini adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4 di setiap angkatan prodi S1 Kimia. Jenis atau judul praktikum biokimia yang dilakukan meliputi yang pertama adalah penentuan kadar protein dengan metode Biuret, penentuan kadar glukosa darah dalam darah. Yang ketiga adalah analisis vitamin C. Yang keempat adalah penentuan jenis asam amino dalam sampel. Yang kelima adalah pengaruh pH dan konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Yang keenam adalah uji kualitatif lipid. Dan yang terakhir adalah isolasi DNA epitelial mulut. Untuk skala kegiatan di laboratorium biokimia, skalanya itu praktikum dilakukan 3 hari dalam seminggu, yakni Senin, Kamis, dan Jumat. Untuk sesinya terdapat 2 sesi di Senin dan Kamis, dan di Jumat cuma ada 1 sesi. Yang hari Senin itu ada sesi 1 dilakukan oleh kelas KA, sesi 2 kelas KB. Untuk hari Kamis sesi 1 kelas KC, sesi 2 kelas KD, dan hari Jumat kelas KE. Untuk jumlah mahasiswa per sesi kisaran 30 sampai 34 mahasiswa. Untuk durasi praktikumnya sekitar 4 jam. Untuk frekuensi dan pengguna laboratorium biokimia meliputi mahasiswa. Mahasiswa ini bisa berupa mahasiswa dalam kegiatan praktikum maupun kegiatan penelitian tugas akhir atau skripsi. Yang kedua adalah dosen, yang dimana itu aktivitasnya pengajaran atau penelitian. Dan yang ketiga adalah laboran, bertugas untuk penyiapan reagen, alat dan pengawasan. Dan yang keempat adalah penyiapan reagen dan yang keempat adalah koas, bertugas untuk penyiapan reagen, alat, dan pengawasan. Untuk jumlah pengguna di setiap hari, nah, laboratorium biokimia ini beroperasi dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk
hari Senin mahasiswa praktikum, mahasiswa penelitian tugas akhir, laporan, dan koas. Untuk hari Selasa, mahasiswa penelitian tugas akhir, dosen, laporan, dan koas. Untuk hari Rabu, mahasiswa penelitian tugas akhir, laporan, dan koas. Untuk hari Kamis, mahasiswa praktikum, mahasiswa penelitian tugas akhir, laporan, dan koas. Untuk hari Jumat, mahasiswa praktikum, mahasiswa penelitian tugas, dosen, dan koas. Untuk pengguna di hari Senin, Kamis, dan Jumat ada mahasiswa praktikumnya. Selain itu tidak ada mahasiswa praktikum. Yang kedua adalah perencanaan manajemen keselamatan. Di perencanaan manajemen keselamatan, kita pertama membahas identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya. Bahaya di sini ada 3, bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya biologis. Apa sih bahaya kimia? Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari sifat kimia suatu bahan, baik dalam bentuk padat, cair, atau gas. Untuk bahaya fisik itu sendiri adalah bahaya yang berasal dari kondisi fisik lingkungan atau alat, bukan sifat kimia atau biologi bahan. Bahaya fisik dilihat dari risiko cedera akibat faktor fisik, jatuh, terbakar, dan risiko lingkungan, suhu ekstrim, tekanan, radiasi, dan kebisingan. Untuk yang terakhir adalah bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari organisme hidup atau produk biologis. Setelah kita mengetahui tentang macam-macam bahaya, sekarang kita harus mengenali analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan keparahan dampak atau severity dan kemungkinan terjadinya atau probability. Dengan nilai severity S yang dilambangkan dengan S dan keparahan masing-masing ada pada skala 1 sampai 5. Dengan mengalihkan keparahan dan probability atau kemungkinan, maka akan menghasilkan level risiko atau risk level dengan rincian nilai 1 sampai 5 tergolong rendah, nilai 6 sampai 10 sedang, skala 11 sampai 15 risiko tinggi, dan 16 sampai 25 risiko sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas penerapan job safety analysis secara umum. Job safety analysis, yang pertama kita harus mengidentifikasi tahapan kegiatan, lalu nanti kita identifikasi potensi bahaya, risiko, dan pengendalian potensi bahaya tersebut. Tahapan kegiatan, misalnya penimbangan bahan, potensi bahayanya adalah debu dan tumpahan, risikonya dapat menyebabkan iritasi. Pengendalian atau pengatasan itu menggunakan APD lengkap, menggunakan kaca arloji atau gelas kimia saat menimbang, dan mengerjakannya secara hati-hati. Yang selanjutnya adalah tahapan kegiatan pelarutan bahan. Potensi bahayanya adalah percikan larutan, risiko luka kimia atau luka pada tubuh. Pengendaliannya menggunakan kacamata pelindung, menggunakan sarung tangan nitril, jas lab, dan pengaduan secara perlahan. Yang selanjutnya adalah pemindahan larutan. Potensi bahayanya adalah tumpahan, risiko terpeleset. Pengendalian gunakan bagi pemindahan. Yang selanjutnya adalah prosedur kerja standar atau PKS. Prosedur kerja standar yang diterapkan di laboratorium biokimia adalah menggunakan APD lengkap berupa jas lab, sarung tangan nitril, kacamata pelindung, sepatu yang menutupi punggung kaki. Yang kedua adalah membaca MSDS sebelum menggunakan bahan kimia. Yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah menimbang bahan kimia dengan hati-hati. Yang kelima adalah menghindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Yang keenam adalah menggunakan foam hood atau lemari asam untuk bahan volatil atau iritan. Yang ketujuh adalah menambahkan bahan kimia ke dalam pelarut, bukan sebaliknya, untuk bahan korosif. Dan yang kedelapan adalah memberi label pada larutan, nama, konsentrasi, dan tanggal pembuatan, dan tanggal expirednya.
Yang ke-9 adalah menyimpan bahan kimia sesuai klasifikasi dan label. Dan yang ke-10 adalah membersihkan area kerja setelah selesai menggunakannya. Yang selanjutnya adalah pengelolaan limbah B3. Di laboratorium biokimia, pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan mengklasifikasikan limbah berdasarkan jenisnya, asam, basa, logam berat, dan menyimpannya dalam wadah tertutup yang berlabel jelas. Limbah biologis dipisahkan dari limbah kimia untuk mencegah kontaminasi, serta limbah B3 tidak dibuang ke saluran air. Seluruh limbah selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang berwenang agar penanganannya aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah identifikasi bahaya dan analisis risiko. Yang pertama adalah identifikasi bahaya praktikum biokimia. Seperti yang kita ketahui tadi, bahaya ada 3, bahaya kimia, fisik, dan biologis. Untuk identifikasi bahaya di praktikum biokimia, yang pertama itu ada bahan COSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat. Jenis bahayanya kimia. Rincian bahaya menurut MSDS dengan toksik jika tertelan atau terhirup, iritasi kulit atau mata, bahaya lingkungan akut untuk organisme air. Yang kedua adalah NaK tartrat. Jenis bahayanya adalah bahaya kimia. Rincian bahayanya menurut MSDS umumnya tidak berbahaya, dapat menyebabkan iritasi ringan pada kulit atau mata. Yang ketiga adalah NaOH. Jenis bahayanya adalah bahaya kimia. Rincian bahayanya korosif, dapat menyebabkan luka bakar kulit yang parah, iritasi pada mata dan kulit. Untuk yang selanjutnya, contoh bahaya fisik adalah pecahan alat praktikum, gelas kimia, atau tabung reaksi. Nah, ini termasuk bahaya fisik. Rincian bahayanya sayatan pada tangan, jari, atau kaki, luka terbuka yang dapat berdarah. Dan contoh bahaya biologisnya itu kontaminasi silang. Rincian bahayanya risiko kontaminasi silang dari pipet, gelas ukur, atau sampel. Selanjutnya adalah analisis risiko menurut metode HAZOP. Untuk yang pertama itu aktivitas, kita harus mengetahui aktivitas atau bahannya. Lanjut kita harus tahu bahayanya itu apa, deviasi, terus bahayanya apa, penyebabnya apa, dampak. Terus kita nilai keparahan, kemungkinan, lalu kita kali untuk mengetahui level risiko, lalu kita cari penanganannya. Itu merupakan metode analisis risiko menurut metode HAZOP. Untuk yang pertama contohnya adalah pembuatan larutan COSO4 0,1 molar. Itu deviasinya kemungkinan terjadi tumpah atau percikan, bahayanya iritasi kulit dan mata atau keracunan. Penyebabnya salah menuang atau gelas yang pecah. Dampaknya dapat menyebabkan luka bakar, keracunan ringan. Keparahannya bernilai 3. Probabilitasnya atau kemungkinannya bernilai 3. Kita kali risk levelnya 9. Itu berarti sedang. Jadi level risiko pembuatan larutan COSO4 0,1 molar itu sedang. Untuk mitigasi atau penanganannya atau pencegahannya, gunakan APD lengkap, tuang pelan, gunakan bagi tumpahan. Selanjutnya adalah pembuatan larutan NaOH 10%. Deviasinya dapat menyebabkan tumpah atau percikan, bahayanya luka bakar dan korosif. Penyebabnya salah menuang dan tumpahan, dampaknya luka kulit dan iritasi mata. Keparahannya 5, probabilitasnya 3, risk levelnya 15. Berarti level risiko pembuatan larutan NaOH 10% termasuk tinggi.
Pencegahannya, penggunaan APD lengkap, kerja di ventilasi yang baik, sediakan air mengalir, dan netralisasi. Berikut merupakan analisis risiko metode HAZOP yang untuk tahapan atau kegiatan yang lain. Bisa kita lihat untuk dari semua kegiatan ini yang paling berisiko adalah pembuatan larutan NaOH 10% dengan level risikonya 15 yang tinggi. Berarti yang tinggi. Yang keempat adalah pembuatan larutan kimia yang tepat. Untuk judul pertama adalah percobaan penentuan kadar protein dengan metode Biuret. Untuk bahan yang pertama yang kita buat adalah larutan NaOH 10%. Berikut merupakan MSDS atau Safety Data Sheet NaOH. Untuk piktogramsnya korosif. Untuk peringatannya jangan menghirup debu, kenakan sarung tangan nitril, jas laboratorium, dan kacamata pelindung. Jika ada kontak dengan kulit, segera lepaskan semua pakaian terkontaminasi, lalu bilas dengan air. Jika kontak dengan mata, bilas dengan hati-hati menggunakan air selama beberapa menit, lalu lepaskan lensa kontak jika memakai. Untuk identitas materialnya, nama natrium hidroksida atau sodium hydroxide, rumus molekul NaOH, berat molekul 40 gram per mol, untuk penggunaan umum reagen untuk analisis dan pembuatan zat-zat. Untuk kondisi fisiknya, pelet atau padatan, warna putih, bau tidak berbau, densitasnya 2,13 gram cm3 pada 20 derajat Celcius. Untuk titik lelehnya sekitar 318 derajat Celcius. Untuk titik didihnya 1390 derajat Celcius. Untuk selanjutnya adalah persiapan larutan. Di Departemen Kimia terdapat 4 kelas, yang masing-masing kelas terdapat 10 kelompok praktikum. Jadi totalnya ada 40 kelompok. Setiap kelompok membutuhkan 35 reagen Biuret untuk pembuatan larutan standar 25 ml, larutan belangko 5 ml, dan larutan sampel 5 ml. Nah, reagen Biuret ini dibuat dengan melarutkan COSO45H2O dan NaHK tartrat ke dalam larutan NaOH 10%. Jadi kita sebelum membuat reagen Biuret, kita harus membuat larutan NaOH 10% terlebih dahulu. Kebutuhan NaOH 10%-nya itu 900 ml. Untuk menanggulangi terjadinya kesalahan, maka NaOH 10% yang harus kita buat adalah 1000 ml atau 1 liter. Untuk alat dan bahan yang perlu kita persiapkan atau kita gunakan, untuk alat yang pertama ada neraca analitik, beker gelas 100 ml, labu ukur 1000 ml, kaca arloji, spatula, pengaduk kaca, lalu ada corong kaca dan botol kaca gelap. Lalu untuk bahannya ada NaOH 100 gram dan Aquades 1000 ml. Untuk perhitungannya, MR NaOH adalah 40 gram per mol dalam pembuatan larutan NaOH 10%. Itu berarti berat per volume, berarti ada 10 gram zat terlarut dalam 100 ml larutan. Oleh karena itu, massa NaOH dapat dihitung. Volume larutan NaOH yang dibutuhkan adalah 1000 ml kan. Jadi massa NaOH 10 gram dikali 1500 per 100. Kita akan saya lanjutkan. Untuk massa NaOH 10 gram itu kan dibutuhkan untuk setiap 100 ml. Jadi
yang dibutuhkan 1000 ml per 100 dikali 10. Jadi kita harus menimbang massa NaOH 100 gram. Oleh karena itu, 100 gram NaOH ditimbang lalu dilarutkan menggunakan lap ukur 1000 ml untuk menghasilkan 1000 ml larutan NaOH 10%. Untuk prosedurnya, yang pertama kita ambil 100 gram padatan NaOH menggunakan spatula dan letakkan di atas kaca arloji lalu timbang menggunakan neraca analitik. Yang selanjutnya adalah pindahkan padatan NaOH yang telah ditimbang ke dalam gelas beker lalu tambahkan 50 ml aquades, kemudian aduk hingga larut sepenuhnya. Selanjutnya adalah pindahkan larutan ke dalam lap ukur 1000 ml lalu tambahkan aquades hingga tanda batas. Tutup lap ukur dan kocok hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya, pindahkan larutan homogen ke dalam botol kaca gelap menggunakan corong kaca. Lalu labeli dengan nama larutan, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Simpan botol di tempat yang sejuk dan kering. Berikut contoh pelabelannya, ada nama larutan dan konsentrasinya. Lalu ada tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan laboratorium yang membuatnya. Selanjutnya adalah bagaimana pembuatan reagen biuret. Untuk yang pertama adalah persiapan larutan. Jadi terdapat 4 kelas, masing-masing 10 kelompok, jadi totalnya ada 40 kelompok. Terdapat setiap kelompok membutuhkan 35 ml reagen biuret untuk pembuatan larutan standar 25 ml, larutan blanko 5 ml, dan larutan campur 5 ml. Reagen biuret dibuat dengan melarutkan CuSO4 5H2O dan NaK tartrat ke dalam larutan NaOH 10% hingga volume akhir tercapai. Kebutuhan reagen biuret adalah 1400 untuk menangani adanya kesalahan. Reagen biuret yang dibuat adalah 1500 ml. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, larutan NaOH 10%. Untuk 1 liter kita membutuhkan 600 ml. Untuk 500 ml kita membutuhkan 300 ml larutan NaOH. Jadi jumlahnya yang kita butuhkan NaOH 10%-nya adalah 900 ml. Selanjutnya ada CuSO4 5H2O. Untuk 1 liter kita membutuhkan 1,5 gram. Untuk 500 ml kita membutuhkan 0,75 gram. Jadi jumlahnya untuk kebutuhannya 1500 ml itu 2,25 gram. Untuk NaK tartrat untuk 1 liter kita membutuhkan 6 gram. Untuk 500 ml kita membutuhkan 3 gram. Jadi jumlahnya 9 gram. Untuk aquades kita membutuhkan 400 ml untuk 1 liter. Untuk 500 ml kita membutuhkan 200 ml. Dan untuk jumlahnya 600 ml aquades. Untuk alat yang dibutuhkan ada neraca analitik, gelas beker 100 ml, lap ukur 1000 ml, lap ukur 500 ml, kaca arloji, spatula, pengaduk kaca, corong kaca, dan botol kaca gelap. Untuk perhitungannya, dalam pembuatan reagen biuret 1500 ml, massa setiap bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. CuSO4 5H2O itu kan dibutuhkan 1,5 gram per liter. Jadi untuk 1,5 liter kita membutuhkan 2,25 gram. 1,5 untuk 1000 ml dan 0,75 gram untuk 500 ml. Untuk NaK tartrat kan kita membutuhkan 6 gram per mili standarnya. Jadi untuk 1,5 gram 1,5 liter kita membutuhkan 9 gram NaK tartrat, 6 gram untuk 1000 ml dan 3 gram untuk 500 ml. Yang terakhir ada NaOH 10%, kita membutuhkan 900 ml. Untuk prosedur pembuatan reagen biuret itu dilakukan 2 kali ya. Yang pertama itu menggunakan lap ukur 1000 ml, yang kedua menggunakan lap ukur 500 ml untuk menghasilkan reagen biuret yang dibutuhkan tadi 1500 ml atau 1,5 liter.
Untuk pembuatan 1 liter atau 1000 ml reagen burette, kita menggunakan lab ukur 1000 ml. Prosedurnya yang pertama adalah kita ambil 1,5 gram padatan CuSO4 dan 6 gram padatan NaK tartrat menggunakan spatula, lalu diletakkan di kaca arloji yang berbeda, lalu ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, pindahkan padatan NaK tartrat yang telah ditimbang tadi ke dalam gelas beker yang telah terisi 600 ml NaOH 10%. Jadi larutan NaOH-nya itu kita masukkan ke dalam gelas beker terlebih dahulu, lalu kita tambahkan dengan padatan NaK tartrat. Kemudian diaduk hingga larut sepenuhnya. Selanjutnya pindahkan padatan CuSO4 5H2O yang telah ditimbang ke dalam gelas beker, lalu larutkan menggunakan 50 ml aquades secara terpisah sampai jernih. Jadi setelah kita mencampurkan NaK tartrat dengan NaOH di gelas beker yang lain, kita melarutkan CuSO4 5H2O dengan aquades 50 ml. Setelah itu kita tambahkan larutan CuSO4 perlahan ke dalam campuran NaOH, NaK tartrat sambil diaduk. Pastikan larutan tetap biru jernih dan tidak ada endapan. Nah, fungsi CuSO4 dilarutkan dengan aquades itu untuk mencegah adanya endapan atau gumpalan. Yang selanjutnya adalah pindahkan larutan ke dalam lab ukur 1000 ml. Lalu tambahkan aquades hingga tanda batas. Tutup lab ukur dan kocok hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya pindahkan larutan homogen ke dalam botol kaca gelap menggunakan corong kaca. Lalu labeli dengan nama larutan, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Simpan botol di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan 500 ml reagen burette menggunakan lab ukur 500 ml. Maaf ada kesalahan. Jadi pembuatannya sama, namun yang berbeda di sini adalah pengambilan padatan CuSO4 dan NaK tartrat. Untuk 500 ml CuSO4 yang kita butuhkan hanya 0,75 gram dan NaK tartrat 3 gram. Kemudian perbedaannya lagi ada di NaOH 10% yang dibutuhkan. Untuk 500 ml kita hanya membutuhkan 300 ml NaOH 10%. Berikut merupakan contoh pelabelannya. Di sini ada nama larutan yang dibuat, yaitu reagen burette, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan laboratorium yang membuatnya, yaitu laboratorium biokimia. Untuk percobaan yang kedua adalah percobaan analisis vitamin C. Di percobaan analisis vitamin C ini kita membuat larutan iodin 0,001 normalitas. Bagaimana cara membuatnya? Untuk data MSDS iodin, nama iodin, rumus molekul I2, berat molekul 253,81 gram per mol. Penggunaannya reagen untuk analisis dan pembuatan zat-zat. Untuk kondisi fisiknya, dia berbentuk padatan, warnanya hitam keunguan, baunya berbau pedas. Untuk densitasnya 4,93 gram per cm kubik. Untuk pH-nya 5,3, titik leleh 113 derajat Celcius dan titik-titik 184 derajat Celcius. Untuk piktogramnya di sini ada banyak, ada mudah terbakar, berbahaya, korosif, berbahaya untuk lingkungan, dan radioaktif. Untuk selanjutnya adalah persiapan larutan. Jadi sama kayak tadi, terdapat 4 kelas, masing-masing kelas terdiri dari 10 kelompok. Jadi semuanya totalnya 40 kelompok. Setiap kelompok itu membutuhkan 1 ml larutan iodin 0,001 normalitas. Untuk titrasi larutan blanko itu 0,05 ml dan titrasi larutan sampel itu kurang lebih 0,3 ml. Sehingga dilakukan
sehingga dilakukan pembulatan. Kebutuhannya setiap kelompok itu 1 mili. Oleh karena itu untuk satu angkatan membutuhkan 1 dikali 40 kelompok, jadi membutuhkan 40 mili larutan iodin 0,001 normalitas. Kebutuhan larutannya kan 40 mili. Untuk mengatasi adanya kesalahan, total yang harus dibuat adalah 50 mili larutan iodin 0,001 normalitas. Untuk alat dan bahannya, alatnya ada neraca analitik, beker kelas 50 mili, lap ukur 50 mili, lalu ada corong kaca, spatula, pengaduk kaca, botol kaca gelap, dan ada kaca arloji. Lalu materialnya ada padatan I2 itu 0,0127 gram, mohon maaf ada kesalahan penulisan, dan Aquades 50 mili. Untuk perhitungannya, diketahui volume yang dibutuhkan adalah 50 mili atau 0,05 liter. Untuk MRI2 adalah 253,81 gram per mol. Konsentrasi yang dibutuhkan adalah 0,001 normalitas. Untuk iodin, karena reaksinya biasanya ekivalen, jadi 1 ekivalen sama dengan 1 mol. Jadi normalitas sama dengan molaritas. Jadi molaritasnya 0,001 m. Selanjutnya kita harus mencari mol iodin itu sendiri. Molnya, rumus mol adalah molaritas kali volume. Molaritasnya 0,001 dikali volumenya dalam liter 0,050 liter sama dengan 0,00005 mol. Untuk masanya selanjutnya kita lanjut untuk mencari massa yang dibutuhkan. Untuk massa yang dibutuhkan kita cari dengan mengkalikan mol dan mr. Untuk molnya yang tadi sudah dicari 0,00005 dikali mr-nya 253,81. Jadi kita membutuhkan iodin padatan itu 0,027 gram. Mohon maaf, jadi kita itu membutuhkan 0,0127 gram. Untuk prosedurnya, yang pertama kita ambil 0,0127 gram padatan I2 menggunakan spatula dan letakkan di atas kaca arloji, lalu timbang menggunakan timbangan analitik. Yang kedua adalah pindahkan padatan I2 yang telah ditimbang ke dalam gelas beker, lalu tambahkan 25 mili Aquades, kemudian aduk hingga larut sepenuhnya. Pindahkan larutan ke dalam lap ukur 50 mili, lalu tambahkan Aquades hingga tanda batas. Tutup lap ukur dan kocok hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya, pindahkan larutan homogen ke dalam botol kaca gelap menggunakan corong kaca, lalu labeli dengan nama larutan, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Lalu simpan botol di tempat yang sejuk dan kering. Berikut merupakan contoh pelabelannya. Di sini ada nama larutan beserta konsentrasinya, iodin 0,001 normalitas, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan laboratorium yang membuatnya, yaitu laboratorium biokimia. Selanjutnya adalah pembuatan larutan amilum 1%. Untuk data MSDS-nya, nama amilum, penggunaan zat kimia laboratorium, dan pembuatan bahan-bahan. Data penting, kondisi fisiknya berupa padatan, warnanya putih, dan densitasnya 0,14 gram per cm kubik. Selanjutnya ada persiapan larutan, jadi sama kayak tadi terdapat 4 kelas. Masing-masing kelas terdiri dari 10 kelompok, jadi totalnya 40 kelompok. Setiap kelompok membutuhkan 8 mili larutan amilum 1%, untuk titrasi larutan belangko 2 mili, dan titrasi larutan sampel 6 mili yang dilakukan secara triplo. Oleh karena itu, untuk satu angkatan membutuhkan 8 mili kali 40 kelompok, jadi membutuhkan 320 mili larutan amilum 1%. Kebutuhan larutan amilum 1% kan tadi 320 mili. Untuk mengatasi adanya kesalahan, total
larutan amilum 1% yang harus dibuat adalah 400 ml. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, untuk bahannya padatan amilum 4 gram dan aquades 400 ml. Untuk alatnya ada neraca analitik, glass packer 50 ml, lap ukur 20 ml, kaca arloji, spatula, pengaduk kaca, corong kaca, dan botol kaca gelap. Ya mohon maaf, untuk alat yang dibutuhkan itu lap ukur 200 ml. Di situ ada kesalahan penulisan. Jadi selanjutnya ada perhitungan dalam pembuatan larutan amilum 1%. 1% itu berarti berat per volume. Jadi ada 1 gram zat terlarut dalam 100 ml larutan. Oleh karena itu, massa amilum yang dapat dihitung adalah volume larutan amilum 1% yang dibutuhkan adalah 200 ml kali 2. Jadi nanti kita itu membuat larutan amilum 1%-nya itu 2 kali menggunakan lap ukur 200 ml. Jadi totalnya itu 400 ml. Jadi massa NaOH yang dibutuhkan adalah 1 gram kan terlarut dalam 100 ml. Nah, 400 ml ini kan yang kita mau buat. Jadi 400 dibagi 100 dulu. Hasilnya 4 dikali 1. Jadi kita harus jadi massa yang kita butuhkan itu 4 gram. Oleh karena itu, kita harus menimbang 2 gram NaOH dilarutkan menggunakan lap ukur 200 ml, lalu menimbang lagi 2 gram NaOH, lalu dilarutkan menggunakan lap ukur 200 ml. Jadi pengulangannya sebanyak 2 kali untuk menghasilkan 400 ml larutan amilum 1%. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah kita ambil 2 gram padatan amilum menggunakan spatula dan letakkan di atas kaca arloji, lalu timbang menggunakan timbangan analitik, lalu pindahkan padatan amilum yang telah ditimbang ke glass packer, lalu tambahkan 50 ml aquades, kemudian aduk hingga larut sepenuhnya. Pindahkan larutan ke dalam lap ukur 200 ml, lalu tambahkan aquades hingga tanda batas. Tutup lap ukur dan kocok hingga larutan menjadi homogen. Tahapan nomor 1 dan 4 ini dilakukan sebanyak 2 kali ya untuk menghasilkan larutan amilum 1% 400 ml. Jika sudah homogen tadi, kita pindahkan ke botol kaca gelap menggunakan corong kaca, lalu dilabeli dengan nama larutan, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Lalu simpan botol di tempat sejuk dan kering. Berikut merupakan contoh pelabelannya. Di sini tertulis nama larutan dan konsentrasinya, amilum 1%, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan laboratorium yang membuatnya, yaitu Laboratorium Biokimia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.